Selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menembus 1.000 kasus. Di tengah physical distancing yang belum secara disiplin diterapkan oleh masyarakat Indonesia, banyak warga Jabodetabek yang memilih mudik. Ini menjadikan jumlah kasus ODP, PDP maupun kasus positif di sejumlah daerah di Indonesia melonjak tajam. Dibutuhkan langkah tegas pemerintah pusat untuk menghentikan penyebaran dari COVID-19 ke sejumlah daerah dan juga bertambahnya khususnya di DKI Jakarta. Secara nasional saya ingin memberikan gambaran update terlebih dahulu untuk Anda bahwa dalam satu hari ada peningkatan 153 kasus sehingga hari ini jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.046. 11 orang dinyatakan sembuh dalam satu hari ini pemirsa sehingga total orang yang sembuh 46. Namun jumlah yang meninggal juga bertambah banyak, 9 orang meninggal dalam periode 24 jam hingga siang hari tadi, sehingga total orang meninggal menjadi 87 orang per hari ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat perbandingan kasus di Jakarta dan juga di daerah lain dari grafik yang ingin kami tampilkan berikut ini. Kalau misalnya kita melihat perbandingan kasus DKI Jakarta, saat ini ada 598 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Jabar, Banten, Jatim, Jateng, dan juga daerah lain. Ini menjadikan warga yang tinggal di DKI Jakarta untuk harus berhati-hati dan juga tidak egois untuk mudik. Dikarenakan tidak tahu apakah kita positif atau tidak, apabila kita bertemu orang yang positif di jalan atau tidak, bisa saja kita menularkan ke kampung halaman kita atau justru orang tua dan juga keluarga dekat kita di kampung. Dari jumlah orang yang meninggal, kita akan melihat grafiknya bersama-sama. Sebagian besar juga berada di DKI Jakarta. Per hari ini ada 51 orang pemirsa, kemudian 14 orang di Jawa Barat, Jawa Tengah 6, Jatim 4, Banten 4, dan juga wilayah lain ada 8 orang. Ini catatannya adalah ini merupakan jumlah orang yang terrecord oleh pemerintah. Sejumlah ahli dengan menggunakan estimasi dan juga perhitungan mereka mengatakan bahwa masih banyak kasus di luar sana yang tidak terrecord di tengah testing terutama untuk PCR kita yang begitu rendah. Kita kemudian akan melihat lonjakan kasus sejauh ini. Yang merah adalah lonjakan kasus secara nasional, sementara grafik yang biru adalah lonjakan kasus di Jakarta saja. Anda bisa saksikan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat yang merah terlebih dahulu. Di tanggal 22 kita punya 514 kasus secara nasional. Hari ini sudah 1046, artinya dalam 5 hari pemirsa jumlahnya sudah double dibandingkan dengan tanggal 22 Maret yang lalu. Grafik ini akan semakin naik dan juga diprediksi nantinya akan bertambah terus-menerus. Sementara yang biru adalah kasus di Jakarta, grafiknya pun juga mengalami kenaikan. Saya juga ingin membagi kepada Anda pernyataan dari Satgas RS Darurat Wisma Atlet yang memprediksi nanti jumlah kasus di Jakarta saja bisa mencapai 6.000 hingga 8.000 kasus. Apabila penyebaran virus COVID-19 ini tidak bisa kita bendung, maka pasti akan banyak yang terpapar oleh virus ini. Sementara apabila kita mengandalkan rumah sakit yang ada, jelas tidak akan mungkin. Dari hasil simulasi Forkopimda DKI, karena daerah Jakarta paling banyak terpapar oleh virus ini, skenario yang terburuk adalah bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu, pemerintah segera bertindak cepat, merubah yang selama ini Wisma Atlet dirubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Sejumlah ahli mengeluarkan hasil perhitungan matematika dan juga estimasi. Salah satunya adalah hasil pemodelan matematika oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung yang memperkirakan bahwa jumlah peningkatan kasus akan terus terjadi dan bahkan di awal April bulan depan akan ada 8.000 kasus. Sementara minggu pertama, minggu kedua dari April diprediksi mencapai 12.000 kasus. The worst case scenario atau skenario terburuk adalah di akhir bulan Mei 2020 yang diprediksi bisa mencapai 60.000 kasus. Dengan kasus baru terbesar diperkirakan terjadi
yakni 2.000 kasus per hari. Tentu saja ini adalah estimasi, ini adalah perhitungan matematika, tapi semuanya tergantung kepada Anda, kepada kita semua dalam kita menjaga physical distancing, juga tergantung bagaimana kesiapan gerak cepat dari pemerintah maupun tim kesehatan untuk menangani lonjakan kasus ini. Nah, sementara ada data menarik juga pemirsa, menurut Dr. Makian Jibril yang saya kutip dari majalah Tempo minggu ini, dokter lulusan UCL London mengatakan bahwa dia menggunakan pemodelan epidemiologi versi Thomas Pueyo yang mengatakan bahwa kasus positif yang dilaporkan oleh pemerintah saat ini bukan merupakan fakta yang terjadi di lapangan, dikarenakan kemungkinan jumlah yang terjadi di lapangan adalah 27 kali lebih besar. Nah, bila misalnya hari ini ada 1.000 kasus, Dr. Jibril mengatakan bahwa memperkirakan kasus di lapangan mencapai 27.000 kasus. Dan kita juga harus melihat bahwa swab test atau PCR di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain ini sangat rendah prosentasinya. Kalau misalnya prosentasi ini benar-benar terjadi dan juga prediksi ini benar-benar terjadi, fasilitas kesehatan kita dikhawatirkan akan kolaps. Kita akan lihat perbandingan jumlah dokter dan juga jumlah tempat tidur di rumah sakit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Indonesia, jumlah dokternya adalah 4 dokter per 10.000. Anda bisa saksikan di sana Korea Selatan 16 per 10.000 penduduk, sementara Italia yang saat ini paling menderita dengan jumlah orang yang meninggal mencapai 8.000 orang, hampir 3 kali dari jumlah yang ada di Tiongkok. Pemirsa memiliki 40 dokter per 10.000 penduduk. Sementara tempat tidur, Indonesia 12 per 10.000 penduduk dan 115 untuk Korea Selatan per 10.000 penduduk. Negara-negara lain jauh meninggalkan Indonesia dan ini menjadi PR kita bersama. Kemudian kita akan melihat kalau di Jakarta seperti apa ilustrasinya. Ini khusus untuk Jakarta, dokter jumlahnya 175 per 100.000 penduduk. Kemudian perawat 270 per 100.000 penduduk, dan tenaga kesehatan masyarakat 9 per 100.000 penduduk. Saya ingin mengajak Anda kemudian untuk menyimak pernyataan dari Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 yang menyelenggarakan konferensi pers sore tadi. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga, ada 153 kasus baru yang kita dapatkan. Sekali lagi ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Masih ada sumber penyakitnya dan masih ada kontak dekat yang terjadi. Sehingga total kasus menjadi 1.046. Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Sehingga total sembuh adalah 46. Dan ada 9 kematian baru pada 24 jam kemarin sebanyak 9 orang sehingga menjadi 87 orang. Sehingga posisi sekarang pada tanggal 27 Maret pukul 12 ada 1.046 kasus positif akumulatif dan kemudian ada 46 yang sembuh akumulatif dan ada 87 yang meninggal selama ini data akumulatif. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, mari sama-sama kita menjaga jarak lebih dari 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian produktif di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Pertanyaannya kemudian langkah drastis apa yang bisa dilakukan baik oleh diri kita maupun oleh pemerintah untuk meredam ganasnya COVID-19. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya kini akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI DKI Jakarta, dan juga Dr. Muhammad Adib Kumaydi, Wakil Ketua Umum 1 dari Ikatan Dokter Indonesia, yang keduanya bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Dr. Hermawan, Dr. Adib, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Sehat semua. Ya, saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu. Mas, ini seperti apa Anda melihat tren kenaikan kasus positif COVID-19 dan juga jumlah orang yang meninggal? Bahkan orang yang meninggal masih dalam status ODP, di pingpong, tidak mendapatkan rumah sakit, dan juga PDP karena hasil tesnya belum keluar, Mas Hermawan.
Ya, kalau kita melihat sejak tanggal Maret, memang terjadi kenaikan yang cukup luar biasa ya, mulai dari 14 Maret 2020, di mana kenaikan itu angka 7, bahkan ini 100, betul ya 103, sekarang biasa lebih besar lagi, lebih total kasusnya. Ya, seperti analisis di awal sekali, Mas, kejadian COVID-19 betul-betul mengkhawatirkan. Kenaikannya paralelkan dengan kesiapan baik tenaga kesehatan maupun fasilitas kita di lapangan. Secara umum tenaga kesehatan yang ada sebenarnya optimal bekerja, betul-betul mendedikasikan diri untuk melayani masyarakat kita. Namun demikian, kuantiti tidaklah bisa betul-betul diandalkan sejauh ini, di mana laju eksponensial terjadi pada pasien yang ODP dan juga PDP. Jadi kalau sekarang ada 1.000 kasus terkonfirmasi positif, di lapangan boleh jadi ada sekitar 100.000 laju yang sudah menjadi ODP. Nah, baik yang sudah terdata resmi maupun yang tidak resmi. Ini cukup mengkhawatirkan karena masalah klasik aja buat pelayanan kesehatan ini, ketersediaan alat pelindung diri, hazmat, kemudian masker standar N95 termasuk hand gloves, dan juga sistem rujukan kita yang paling bermasalah juga. Bagaimana protokol yang seperti Mas Rory sampaikan ini masih terkesan dipimpong ya satu sama lain, karena masyarakat itu sama sekali tidak paham kemana mereka harus memeriksakan diri dan bagaimana harus mendapatkan pelayanan ini. Sementara rumah sakit buat masyarakat itu sama saja, mereka tidak mengenal rumah sakit pemerintah, tidak mengenal rumah sakit swasta, tidak tahu juga yang mana tersedia fasilitas isolasi maupun yang sudah terstandarisasi. Jadi buat masyarakat, ya. Betulkah tingginya kasus ini dikarenakan keberhasilan tracing menurut Anda, atau justru ada fenomena gunung es, yakni local transmission yang saat ini mulai satu persatu kita lihat dan terus saja berkembang? Ya, betul sekali Mas Rory, ini sudah terjadi local transmission, ini bukan lagi contact tracing. Dalam suasana seperti ini, contact tracing tidak melulu menjadi efektif. Sebenarnya upaya kita untuk memperbesar pemeriksaan bahkan melalui rapid test walaupun tingkat akurasinya relatif kecil, itu sebenarnya untuk mendorong agar banyaknya yang dilakukan deteksi awal supaya perencanaan kita lebih precise ke depan ini. Namun demikian, yang kita sayangkan sekarang ini kan belum lagi kita mempersiapkan diri secara optimal, tetapi juga laju ini begitu cepat. Jadi kita berpacu dengan waktu sebenarnya Mas Rory. Maka saya bisa mengatakan sekarang ini adalah saatnya multi-level fighting inisiatif. Jadi upaya pertarungan dengan corona ini pada semua levelnya. Kita mengapresiasi teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit hari ini, tetapi upaya ini harus mulai dari prevensi, promosi, dan edukasi di lapangan, sampai juga upaya rehabilitasi. Jadi bahkan mereka pun yang sudah negatif, gitu ya, hasil pemeriksaan yang negatif, itu bukan berarti kita lepas begitu saja. Bisa jadi kita harus tetap memantau juga sebenarnya. Saya akan ke Dr. Adib sekarang. Dokter, seberapa khawatir Anda terhadap perkembangan kasus positif saat ini dan juga prosentase orang yang meninggal, yakni 8 sampai dengan 9% dari jumlah kasus yang ada? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh tadi, jadi pada menganalisa di dalam sebuah kondisi saat ini, dari hulu sampai hilirnya. Kita selama ini terkesan fokus hanya pada masalah hilirnya saja, hanya sebagai menangkap istilahnya kasus-kasus yang kemudian akhirnya harus ODP dan PDP yang kemudian membutuhkan perawatan. Kita terlambat atau lupa bahwa di dalam proses masalah penyebaran virus atau wabah atau pandemi ini, maka komponen-komponen di preventifnya tadi yang disampaikan oleh Mas Hermawan, konteksnya adalah deteksi dininya, kemudian bagaimana kita tracing secara cepat, terus kemudian bagaimana kita mengisolate penyebaran itu di dalam sebuah clustering. Ini yang harus dilakukan dari awal gitu. Terus terang saya sangat khawatir dengan kondisi ini, bukan hanya eksponensial yang disampaikan oleh Mas Hermawan tadi, karena ini seperti deret ukur gitu loh. Yang kemudian kita tidak bisa melihat siapa yang ada di samping kita atau lingkungan sekitar kita, apakah mereka itu positif atau tidak, karena local transmission ini udah sangat jelas gitu. Sehingga pada saat dengan kondisi seperti ini bukan lagi multi level saja kalau menurut saya, seperti yang disampaikan Mas Hermawan, harus ada analisa cepat.
Pada saat kemudian menganggap bahwa apakah kemudian program terkait dengan social distance atau physical distance atau stay at home itu dipatuhi dalam konteks masyarakat. Kemudian bagaimana kondisi-kondisi yang terlihat saat ini? Apakah kemudian kesiapan tenaga medis, kemudian fasilitas kesehatannya, sarana prasarananya, apakah kemudian siap dengan kondisi seperti saat ini? Yang ini yang terus terang menjadi kekhawatiran kami. Pada saat kita bicara sekarang kita siapkan, sampai berapa kita akan siapkan itu rumah sakit, sampai berapa kita akan siapkan itu yang namanya tenaga medis. Tapi kalau kita tidak selesaikan di hulunya, bukan tidak mungkin semuanya akan masuk di dalam kondisi exhausted. Dan itu berbahaya ke depan. Dokter Adib, saya ingin tahu sekarang, kapasitas dari rumah sakit, kapasitas dari tenaga medis kita saat ini apakah sudah mentok atau seperti apa? Ya, jadi problem yang harus kita lihat adalah bukan dari sisi kuantitinya saja gitu. Pada saat kita hanya dihadapkan bahwa kita hanya menerima, kemudian menemukan kasus, menangani kasus saja, tanpa kemudian kita mengatur pola. Ini yang selalu kita sarankan bahwa pelayanan kesehatan, khususnya di COVID ini, kita hanya selesaikan hanya di rumah sakit rujukan. Kita tidak berpikir bagaimana mengefektifkan sekarang di dalam pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Ada nggak solusi atau ada nggak sebuah regulasi yang mengatakan bahwa pasien itu benar-benar hanya diarahkan di dalam satu rujukan berjenjang yang jelas. Bahwa masyarakat sekarang bisa kemana aja. Dia bisa datang aja ke fasilitas kesehatan manapun. Sehingga bagi kami pun seorang tenaga medis, kita bisa masuk dalam kondisi semua orang akan bisa terekspos atau terpapar dengan pasien ini. Tidak ada sebuah regulasi yang mencoba untuk mengarahkan. Sehingga ini yang kemudian pola-pola yang kita lakukan di tenaga medis, sehingga kita buat semacam regulasi sendiri. Bahwa kalau pasien tidak kondisi emergensi, tidak perlu datang ke rumah sakit. Sehingga kita arahkan dari pasiennya. Atau kemudian bisa juga kita aktifkan lebih banyak terkait dengan metodologi aplikasi-aplikasi online. Ini yang menjawab supaya minimalisasi kontak daripada pasien-pasien COVID itu dengan tenaga medis, dengan rumah sakit. Karena kalau mamanya dia datang ke fasilitas kesehatan bukan tidak mungkin yang seharusnya dia sehat malah jadi kemudian positif. Baik, saya akan ke Dr. Hermawan terlebih dahulu sekarang. Mas Hermawan, bagaimana Anda kemudian melihat jumlah orang yang dites di negara kita? Bahkan ada prediksi bahwa atau estimasi bahwa di luar sana sebenarnya 27 kali dari apa yang pemerintah umumkan. Apabila sekarang ada 1.000 kasus positif, ini artinya di luar sana diprediksi ada sebenarnya 27.000. Bagaimana testing kita? Ya, kita berkaca dari Amerika ya. Kasus di Amerika sekarang dalam 1 minggu terjadi peningkatan puluhan ribu setelah Presiden Amerika melakukan pemeriksaan secara masif dengan melakukan desentralisasi dan menyebar semua fasilitas pemeriksaan yang sifatnya cepat dan juga efektif begitu ya. Amerika seminggu yang lalu masih ribuan angkanya, tetapi minggu ini udah puluhan ribu, dan itu negara maju dengan kedisiplinan masyarakat yang tinggi, kesadaran berpendidikan, dan juga teknologi yang maju sedemikian jebolnya. Nah, kita tidak mau Indonesia belajar dari kegagalan negara-negara yang justru negara maju juga, seperti negara-negara di Eropa. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan, Mas Rory, hemat saya, adalah betul-betul mengoptimalkan di lapangan sana. Harus kita ketahui dahulu ya, ini laju kenaikan kasus ini, setiap kenaikan 1 orang terkonfirmasi positif, itu menyebabkan 5 orang tenaga kesehatan minimal menjadi ODP. Jadi kalau setiap kenaikan ada 1.000 kasus terkonfirmasi positif, boleh jadi 5.000 tenaga kesehatan, baik tenaga medis, tenaga paramedis maupun penunjang medis di fasilitas kesehatan itu dirumahkan atau orang dalam pemantauan. Belum lagi yang tidak tertangani atau tidak terlacak atau under recorded. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah betul-betul menyiagakan peran masyarakat di lapangan agar berdaya secara mandiri untuk segera melakukan mawas diri, tetapi juga tahu kemana mereka harus memeriksakan dirinya. Tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Adib tadi, harus ada penguatan dan kapasitas di seluruh vaskes kita, bahkan bila perlu sampai ke puskesmas. Kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Nanti di akhir acara saya ingin ada kesimpulan langkah drastis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun di segmen selanjutnya, saya ingin nanti mengkonfirmasi bahwa IDI, Ikatan Dokter Indonesia, mengancam mogok menangani pasien COVID-19. Apa alasannya? Kami akan tanyakan kepada Waketum IDI sesaat lagi.
Saja mengapresiasi ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu tenaga medis di luar sana yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 ini. Namun saya ingin tanyakan ini ke Dr. Adib. Dr. Adib, IDI Ikatan Dokter Indonesia mengancam mogok untuk menangani pasien COVID-19. Kenapa, Dok? Ya, jadi sebenarnya tidak mungkin juga kita tidak melayani masyarakat Indonesia. Ini adalah sebuah ungkapan keprihatinan dan kekhawatiran dari kami dari profesi dokter terkait dengan perkembangan yang sangat cepat dari virus COVID di Indonesia ini. Karena keprihatinan ini sebagai upaya tentunya untuk kita untuk lebih serius terkait dengan hal ini, bukan semata-mata permasalahan di APD saja sebenarnya. Tapi ini adalah sebuah analisa yang kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa penanganan COVID itu harus penanganan medis. Kami tidak ingin kemudian bermain politik di sini, tapi kami harus sampaikan sesuai dengan keilmuan kita. Apabila kita tidak melakukan langkah-langkah yang tepat, maka bukan tidak mungkin korban akan semakin berjatuhan dan tentunya yang akan dirugikan adalah masyarakat Indonesia. Penanganan non-medis selama ini yang Anda temui seperti apa? Kenapa Mas Rodi? Penanganan yang non-medis atau yang berbau politik seperti yang Anda sampaikan tadi seperti apa contohnya, Bukan. Dr. Jadi Adib? maksud saya penanganan medis. Jadi problem daripada COVID ini adalah problem medis. Tentunya penilaian atau evaluasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah juga melihat dari perspektif dari pandangan-pandangan di profesi kesehatan dan profesi medis atau profesi dokter. Karena ini menjadi penting pada saat kemudian kita bicara terkait dengan permasalahan COVID ini, maka yang kita harus selesaikan adalah terutama adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan dan kedokteran. Sehingga apa yang kita sampaikan dalam konteks ini tentunya tidak mungkin juga kami tidak akan melayani masyarakat Indonesia karena kita tahu bahwa sampai saat ini pun kami harus sampaikan kepada masyarakat beberapa teman-teman kami pun sudah tumbang dalam artian harus diisolasi karena dia memang harus merawat pasien-pasien COVID. Baik, dokter, artinya dalam melihat COVID-19 ini harus menggunakan kacamata medis. Artinya jangan menggunakan kacamata yang lain, misalnya saja ekonomi, begitu? Konteks di awal ya dalam perspektifnya itu seperti itu. Karena penanganannya itu. Pada saat kemudian kita bicara akibatnya tentunya nanti akan berakibat secara ekonomi juga. Tapi pada saat kemudian kita bicara terkait dengan apakah penanganan yang terbaik, tolong juga mengambil analisa-analisa yang disampaikan oleh teman-teman dari profesi kedokteran dan kesehatan tentunya. Baik, langkah dramatis atau langkah ekstrim apa yang saat ini diperlukan oleh Indonesia, Dr. Adib? Jadi kita harus buat checklist dengan segera. Kita harus melihat bahwa konteksnya sekarang saat ini, apa yang kemudian disarankan, himbauan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, apakah ini kemudian dipatuhi. Kemudian upaya-upaya langkah-langkah yang selama ini terkait dengan masalah deteksi dini, apakah terjadi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tracing dan ditindaklanjuti dengan namanya mengurangi penyebarannya. Kalau langkah-langkah itu tadi dalam sebuah checklist tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka kita harus segera mengambil tindakan yang sangat tepat untuk membuat sebuah opsi yang mungkin itu dianggap opsi yang mungkin kontroversi, tapi itu adalah upaya sekali lagi, ini adalah upaya negara. Dan saya minta juga bahwa peran daripada masyarakat sekarang adalah mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara. Dan sekali lagi, negara tidak bisa melakukan kalau tidak didukung oleh masyarakat. Dan Dr. Adib, apakah ini artinya lockdown wilayah menurut Anda? Kalau dalam perspektif kami, maka itu harus dijadikan opsi saat ini. Dan itu harus dilakukan segera. Dan harus dipersiapkan tentunya. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi pada saat kemudian kita bicara terkait dengan lockdown. Dan itu harus segera dianalisa secara cepat pada saat ini, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Semua harus dilihat dari kacamata medis dikarenakan musuh kita adalah musuh medis begitu saat ini, yakni virus yang mematikan begitu, dan prosentase kematiannya untuk kasus Indonesia adalah mencapai 8 hingga 9% dari total kasus yang ada. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Tadi Dr. Adib mengatakan pemirsa bahwa lockdown wilayah harus dilihat sebagai salah satu opsi. Sekarang saya akan menyapa Mas Hermawan kembali. Mas Hermawan, setujukah bahwa lockdown wilayah misalnya saja di DKI Jakarta dijadikan satu opsi yang harus dikaji?
Kita bicara berdasarkan regulasi. Kita punya undang-undang kekarantinaan kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan memang dimungkinkan adanya karantina wilayah walaupun secara bertahap tetapi harus atas inisiatif dan keputusan pemerintah pusat, tentu dikoordinasikan dengan pemerintah dan pimpinan daerah. Namun demikian, kalau kita balik lagi seperti tadi ya, kami sangat mengapresiasi teman-teman yang sejauh ini sudah berjuang di fasilitas kesehatan dengan semua keterbatasannya, tenaga yang ada di primary health care, yang ada di secondary dan tertiary, di rumah sakit, tetapi juga kami harus menyampaikan bahwa di aspek kesehatan masyarakat, profesi ini memiliki 36.000 anggota seluruh Indonesia dan siap melakukan community-based fighting inisiatif. Artinya ada semacam perang melawan corona sejak di basis promosi dan preventifnya. Tetapi ini pun harus ada kanalisasi oleh pemerintah, termasuk diakomodir dalam sebuah regulasi yang sifatnya powerful. Tadi saya membantu untuk memperjelas ya, sebenarnya Mas Adib rada ragu-ragu menyampaikan bahwa teman-teman di IDI, di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan lain-lain, sejak awal memberikan opsi agar ada ruang kebijakan yang sifatnya powerful atau policy based yang diambil oleh pemerintah, bukan sekedar persoalan himbauan seperti social distancing atau physical distancing. Hal itu wajib dilakukan untuk setiap anggota dan individu masyarakat, tetapi untuk pemerintah bukan lagi seolah-olah itu adalah himbauan. Biarkan kami-kami di organisasi profesi kesehatan dan berbagai tenaga kesehatan masyarakat juga turut melakukan upaya-upaya promotif, edukatif, tetapi yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memastikan teman-teman di layanan utama secara klinis itu percaya diri, tenang jiwanya, dan benar caranya. Untuk percaya diri dan benar caranya ini harus dilengkapi, mulai dari alat pelindung dasarnya sampai kepada prosedur. Bahkan hal yang sepele ini saya sampaikan nih Mas Rory, ada yang disebut dengan virus transfer medium. Virus transfer medium ini biasanya dipakai oleh rumah sakit untuk memeriksakan pasiennya yang ODP atau PDP untuk pemeriksaan lab. Itu pun langka di lapangan itu. Hal-hal sepele ini pun belum tersedia di lapangan. Mas Hermawan, negara-negara kaya bisa saja melaksanakan lockdown. Misalnya di negara-negara Eropa, kalau misalnya ketahuan keluar tanpa ada surat, misalnya di Italia atau tanpa misalnya ada keterangan yang jelas, bisa didenda 300 euro. Tapi itu negara kaya. Orang-orang di sana diberi stimulus, orang-orang di sana mungkin juga diberi uang untuk tetap bertahan di rumah begitu. Sementara kita belum menjadi negara kaya. Banyak orang yang cari uang hari ini untuk makan hari ini. Apakah lockdown ini bisa diterapkan sebenarnya secara wilayah di DKI Jakarta, Mas Hermawan? Oke, seberapapun kayanya sebuah negara, intinya adalah komitmen dan keputusan politik pemerintah. Di China, negara maju hari ini, tetapi penduduk Wuhan itu kurang lebih seperti Jakarta, lebih dari 10 juta penduduk. Dan itu di lockdown sedemikian rupa, hampir 2 bulan. Nah, India hari ini, India itu penduduknya 1,3 miliar manusia. Kalau kita mengatakan India adalah negara maju dan siap, rasanya tidak. Lebih banyak hal positif yang ada di Indonesia ketimbang negara India. Tetapi mereka berani, pemerintahnya komitmen dan siap untuk itu. Negara kita, bangsa kita punya sejarah yang panjang dalam penderitaan. Ratusan tahun dijajah oleh penjajah, baik Belanda maupun Jepang saat itu. Tetapi kita survive dan bisa merdeka. Apalah artinya kita bersusah-susah diri dalam waktu yang cukup pendek atau singkat, mungkin sebulan atau 50 hari, tetapi kita tidak memiliki dampak kesakitan dan kematian yang begitu masif di negara kita. Kita belajar dari kegagalan Eropa hari ini, tetapi juga sekaligus belajar dari keberhasilan Korea Selatan, termasuk dari China dan juga Singapura yang tetangga kita. Jadi harusnya saat ini multi level kita lakukan fighting inisiatif. Dan saya yakin teman-teman di lini pelayanan kesehatan seperti tenaga medis, orang-orang yang ikhlas tidak akan mogok, tetapi jaminlah mereka ini percaya diri dan tenang jiwanya. Nanti saya akan minta pendapat Mas Adib terkait dengan seperti apa saat ini kondisi dari para tenaga medis yang banyak harus berperang dengan menggunakan alih-alih menggunakan baju APD yang standar internasional tapi harus menggunakan jas hujan. Bahkan kita juga melihat beberapa menggunakan jas yang tidak terstandar. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi.
Pemirsa, staf operasi TNI Kolonel Infanteri Aditya Pasha mengatakan bahwa sudah ada 151.000 alat medis yang didistribusikan ke 36 wilayah di Indonesia dan stok nasional saat ini adalah 19.000 APD. Namun kita masih melihat banyak sekali fasilitas kesehatan, utamanya rumah sakit, yang kekurangan APD. Bahkan mereka kemudian di sosial media meminta sumbangan APD, entah itu masker, entah itu baju hazmat, entah itu penutup kepala, goggles, dan lain sebagainya. Saya akan tanyakan ke Dr. Adib. Dr. Adib, apa yang terjadi? Apakah memang yang didistribusikan oleh pemerintah tidak cukup, belum sampai, atau kebutuhannya memang jauh dari yang ada saat ini? Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan masalah APD, ya tentunya pertama kita mengapresiasi bantuan dari pemerintah. Tapi sekali lagi, bagi kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan, terutama yang di frontliner, di rumah sakit swasta, di klinik praktek mandiri, kemudian di puskesmas pun mereka adalah orang-orang yang juga kontak awal dengan pasien-pasien COVID sebelum mereka dirujuk di rumah sakit rujukan. Sehingga pada saat kita kebutuhan secara keseluruhan, tentunya kebutuhan sejumlah itu pasti akan sangat kurang. Itu yang kemudian improvisasi dari teman-teman yang akhirnya memakai jas hujan dan sebagainya itu. Baik, seperti apa saat ini pemandangan atau ilustrasi betapa kurangnya APD di rumah sakit non-rujukan, Mas Adib? Halo ya, diulang Mas Rory. Seperti apa pemandangan saat ini untuk kekurangan APD di rumah sakit non-rujukan, Mas Adib? Ya, jadi itu yang masih kemudian diminta, istilahnya itu dikeluhkan oleh teman-teman sejawat kami di lapangan, yang mereka masih kemudian menggunakan alat-alat yang mereka improvisasi sendiri. Baik itu akhirnya memakai helm yang tertutup, ataupun juga memakai jas hujan, atau bahkan ada yang memakai, yang penting dia bisa melindungi dirinya. Dan termasuk juga di tenaga kesehatan, perawat juga akhirnya memakai dengan kondisi seperti itu. Baik. Terakhir singkat saja Mas Hermawan, langkah drastis apa penegasan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Baik, Mas Rory, sekarang kami ingin mengatakan bahwa tidak hanya tenaga medis yang menjadi persoalan PR untuk pemerintah, untuk kesigapan layanan juga ada tenaga-tenaga administrator layanan dan juga penyelidik epidemiologi. Semakin banyaknya sekarang ini sumbangan-sumbangan dari pihak swasta berupa rumah sakit atau hotel yang dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Dengan begitu meningkat fasilitas, tetapi tenaga kesehatan, tenaga medis disiapkan, justru yang paling penting di situ adalah adanya administrator layanan untuk menjaga protokol, untuk menjaga manajemen tetap berjalan baik, dan juga penyelidik epidemiologi. Ini harus diperbanyak seiring dengan penambahan jumlah peralatan rapid test maupun mobile PCR nantinya. Itu yang penting juga. Terima kasih teman-teman, Mas Hermawan Saputra dan juga Mas Adib, Dr. Muhammad Adib, Waketum 1 dari IDI. Terima kasih teman-teman.